Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Mereka dikabarkan semakin kesulitan untuk menjual Harry Maguire di musim panas ini. Laporan The Guardian mengklaim bahwa alasan mengapa MU sangat sulit untuk melepaskan Maguire di musim panas ini karena gajinya terlalu besar. Maguire saat ini menerima gaji yang cukup besar di MU. Ia mendapatkan sekitar 220.000 pounds per pekan di skuad Setan Merah. Dalam kontraknya, ada klausul bahwa ketika MU bermain di Liga Champions, gajinya akan naik sekian persen. Kenaikan ini yang jadi sumber masalah, karena klub-klub peminat Maguire rata-rata tidak sanggup menggajinya di atas 200.000 pounds per pekan. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa kepindahan Maguire semakin rumit karena sang bek dikabarkan ogah turun gaji. Ia memang membuka diri untuk pindah klub, namun ia tidak mau mendapatkan penurunan gaji di klub barunya. Masalahnya peminat Maguire rata-rata adalah klub papan tengah Premier League. Mereka dikabarkan ogah membayar gaji semahal itu, sehingga Maguire berpotensi bermain lagi untuk Setan Merah di musim depan. Tottenham dikabarkan siap melepas pemain veteran, Ivan Perisic yang baru 1 tahun bergabung di London Utara. Pemain internasional Kroasia tersebut kabarnya akan bergabung dengan klub negara asalnya musim panas ini. Kabarnya kontrak Perisic kemungkinan akan diakhiri lebih cepat guna memfasilitasi transfernya ke Hajduk Split, klub yang ia dukung di masa mudanya. Menurut kabar yang dilansir Gianluca Di Marzio, Hajduk percaya diri bisa merampungkan kesepakatan dengan memboyong kembali ke negara kelahirannya, di mana ia tidak pernah benar-benar bisa bermain di liga domestik. Arsenal akhirnya mengonfirmasi bahwa Reiss Nelson telah menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan klub, yang diperkirakan berlangsung hingga 2027. Pemain sayap berusia 23 tahun itu secara teknis menjadi pemain bebas transfer pada akhir Juni, tetapi telah menolak pendekatan dari klub-klub di dalam dan luar negeri, terutama di Italia, untuk bertahan di klub masa kecilnya. Kontrak barunya ini akan berlangsung hingga 2027, termasuk opsi perpanjangan selama 1 tahun lagi. Granit Xhaka akhirnya benar-benar meninggalkan Arsenal dan merapat ke klub Bundesliga Bayer Leverkusen. Kabar mengenai kepindahan sang pemain sendiri telah diumumkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2023, malam hari waktu Indonesia Barat kemarin. Melalui laman resmi Bayer Leverkusen, mereka mengabarkan apabila sang pemain akan menekan kontrak sepanjang 5 musim lamanya. Itu berarti Xhaka akan membela skuad Leverkusen sampai dengan tahun 2028 yang akan datang. Sementara itu, untuk biaya yang harus dibayarkan oleh Leverkusen kepada Arsenal kabarnya mencapai nominal sebesar 25 juta euro. Manchester United belum menyerah untuk mengamankan jasa Andre Onana. Mereka sudah memberikan tawaran ketiga mereka pada Inter Milan. Kabar ini sendiri dilaporkan oleh Fabrizio Romano di mana pihak Setan Merah mulai meningkatkan tawaran mereka menjadi 50 juta euro. Tawaran ini sendiri memiliki rincian 45 juta euro untuk mahar plus 5 juta euro add-on. Dari laporan yang sama, Inter sendiri kabarnya masih akan mencoba untuk melakukan negosiasi dengan pihak Manchester United. Hal ini dikarenakan mahar yang diinginkan Inter mencapai 60 juta euro. Akan tetapi pihak Serie A tersebut sepertinya membuka kesepakatan dengan transfer di angka 55 juta euro terkait jasa kiper mereka tersebut sebagai jalan tengah. Di saat tawaran 50 juta euro itu belum diiyakan oleh Inter, laporan terbaru menyebutkan jika Nerazzurri sudah membidik Yann Sommer sebagai calon pengganti Onana. Dalam laporan yang dihimpun dari jurnalis kondang Italia yaitu Fabrizio Romano, manajemen Inter dikatakan sudah menghubungi pihak Bayern Munchen untuk menanyakan berapa harga jual Yann Sommer. Pendekatan Inter kepada Sommer ini seakan memberi kode kalau Nerazzurri sudah ikhlas melepas Onana ke Manchester United. Terkait dengan pendekatan kepada Yann Sommer, kiper timnas Swiss itu diklaim siap pindah ke Inter meski baru 6 bulan bermain bagi Bayern Munchen. Teka-teki siapa striker yang akan meneruskan posisi Karim Benzema di Real Madrid akhirnya terjawab di sosok Lautaro Martinez. Dilansir dari Sport via 442, Real Madrid mengalihkan target mereka untuk posisi striker ke Inter Milan dengan membidik striker mereka Lautaro Martinez. Madrid kabarnya cukup terkesan dengan performa Martinez musim kemarin. Kans Madrid mengamankan Martinez sendiri cukup terbuka.
Karena Inter dalam tekanan untuk menjual para pemain mereka dikarenakan kesulitan finansial di klub mereka, Martinez sendiri kabarnya bisa dilepaskan dengan mahar sekitar 60 juta pound. Yang cukup menarik, jika melihat harga dari transfermarkt sang striker sendiri dinilai dengan harga 72 juta pounds. Itu berarti jika Madrid bisa mengamankan sang striker di angka 60 juta pounds, maka mereka akan cukup untung dari transfer tersebut. Riyad Mahrez sudah setuju untuk pindah ke Al Ahly, namun, kepindahannya hanya bisa terlaksana jika sudah dapat restu dari Manchester City. Man City kini harus mempertimbangkan masak-masak masa depan Mahrez. Laporan Sports Zone mengabarkan, Mahrez sudah setuju untuk pindah ke Arab Saudi. Klub yang ditujunya adalah Al Ahly. Kontrak berdurasi 2 tahun menanti untuk ditandatangani oleh pemain timnas Aljazair tersebut. Mahrez nantinya tidak hanya dapat menit bermain reguler, tetapi juga kontrak mewah. Ia akan mendapatkan pemasukan sebesar 25 juta euro per tahunnya. Masalahnya, kesepakatan personal antara Mahrez dan Al Ahly ini masih terganjal restu dari Man City. Sekaligus biaya transfer, bagaimana tidak, Mahrez masih terikat kontrak di Man City hingga 2025. Membawanya keluar berarti perlu membayarkan sejumlah biaya transfer. Man City sendiri belum menetapkan harga yang tepat untuk sang pemain. Seperti yang disampaikan di awal, Citizens ingin mempertahankan sang pemain. AC Milan jadi salah satu dari sekian banyak tim yang sedang dalam perbincangan untuk mencoba merekrut Allan Saint-Maximin dari Newcastle United. Untuk kesekian kalinya AC Milan dikabarkan sebagai salah satu klub yang sedang mencoba mendatangkan Allan Saint-Maximin. Pemain asal Prancis tersebut berniat meninggalkan Newcastle United di musim panas ini. Seperti yang dilaporkan 90 Min, Saint-Maximin sedang diincar oleh banyak klub di Liga Pro Saudi dan hal tersebut dapat mendorong klub-klub lain untuk bergerak. Selain dari Arab Saudi, Saint-Maximin juga sedang diincar oleh tim-tim Premier League, seperti Everton dan Crystal Palace, sedangkan dari luar Inggris, dia sedang diincar oleh Milan dan Marseille. Belum puas memboyong Sandro Tonali, Newcastle kini disebut tengah melakukan penjajakan untuk memboyong bek veteran milik Juventus, Leonardo Bonucci demi memperkuat lini belakang mereka. Menurut laporan Calcio Mercato, The Magpies mulai menjajaki soal kemungkinan mereka mendaratkan Bonucci. Newcastle juga dilaporkan bakal membuka obrolan internal untuk mengevaluasi cara mencapai kesepakatan dengan Juventus. Sampai sekarang, memang belum ada tawaran resmi apapun dari Newcastle soal Bonucci, tapi Juventus akan dengan sabar menunggu, sambil berharap ada titik terang soal transfer Bonucci ini dalam waktu dekat. Inter Milan melalui situs resmi mereka, telah mengumumkan transfer David Fratesi dari Sassuolo. Gelandang internasional Italia itu dikontrak sebagai pengganti Marcelo Brozovic yang dilepas ke Al Nassr. Kesepakatan transfer itu berupa pinjaman senilai 6 juta euro, sekitar 99 miliar rupiah, dengan kewajiban untuk membeli di akhir masa pinjaman senilai 27 juta euro, atau sekitar 446 miliar rupiah. Gelandang Arsenal, Thomas Partey, dikabarkan ingin bergabung dengan Juventus jika ia memutuskan untuk meninggalkan Emirates Stadium pada musim panas ini. Thomas Partey tidak kekurangan peminat musim panas ini karena 3 klub Liga Arab Saudi yaitu Al Nassr, Al Ahly, dan Al Khalij dikabarkan tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun menurut CBS Sports, perwakilan Partey telah memberitahu klub-klub Saudi bahwa dia ingin tetap bermain di Eropa. Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus adalah tujuan yang lebih disukai Partey, meskipun klub Serie A tersebut belum mengajukan tawaran kepada The Gunners. Chelsea akhirnya mendapatkan target baru untuk memperkuat lini serang mereka dan target mereka adalah Folarin Balogun. Ketertarikan Chelsea akan Balogun sendiri tak lepas dari manajer baru Chelsea, Mauricio Pochettino. Sang manajer berencana mencari pengganti untuk Kai Havertz yang cabut ke Arsenal dan akhirnya menargetkan Balogun. Peluang Chelsea sendiri cukup terbuka untuk mengamankan Balogun. Hal ini dikarenakan Balogun tak mau menjadi pemain cadangan di skuad Arsenal. Padahal musim depan lini depan Arsenal diisi oleh Kai Havertz dan juga Gabriel Jesus. Sementara itu Chelsea siap untuk memberikan posisi starter dan jam main yang reguler jika ia mau bergabung ke Stamford Bridge. Di sisi lain, Arsenal sendiri tak akan membiarkan wonderkid mereka cabut ke skuad Chelsea.